Shalom, putra-putri kerajaan surga dan juga jemaat GBS Yerusalem Baru yang saya sayangi dan tentu saja dikasihi oleh Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, seri pesan pengembalaan ke-31 ini judulnya adalah hidup yang berdampak lokal. Rabu yang lalu judulnya bagaimana cara hidup kita itu bernilai kekal. Kita investasikan kehidupan kita selama masih di dunia ini pada kekekalan di surga oleh karena kita sudah selamat. Dan karena keselamatan itu nilainya kekal, maka hidup yang kita jalani setelah diselamatkan harusnya juga bernilai kekal. Nah, kali ini seri pesan pengembalaannya masih berhubungan dengan seri-seri yang lalu dan judulnya adalah hidup yang berdampak lokal, saudara. Mari kita lihat contoh yang sangat sederhana ditampilkan oleh Lukas dari seorang yang bernama Sakius. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Ceritanya lengkap disajikan dalam 10 ayat. Kita akan bagi dalam beberapa bagian ayat 1 sampai ayat 4 lebih dahulu. Kita akan baca Lukas 19 ayat 1 sampai 4. Yesus masuk ke kota Yerikho. Yerikho artinya fragrance, bau yang harum, saudara. Yerikho artinya bau dupa, bau mawar, bau cemara. Wow, luar biasa. Bau yang semerbak, itulah kata dari Yerikho. Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan Sakius ini seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Di dalam pendahuluan ini, ayat 1 sampai 4, kita diperkenalkan kepada seorang tokoh yang namanya Sakius. Pagi itu, orang cebol ini tidak malu untuk berlari, memburu rasa penasarannya untuk berjumpa dengan Yesus. Dan tubuhnya yang cebol, sekali lagi tidak membuatnya malu. Tetapi, saudara, hal ini berbeda dari profesinya, yang sering membebani hidupnya dengan aib yang tak berujung, menanggung cibiran warga kota Yerikho, tempat yang berbau harum dari kata aslinya, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia bukan penduduk warga Yerikho asli, karena warga Yerikho asli sudah dikalahkan oleh Yosua, sudah dibinasakan semua kecuali perempuan Rahab. Dia adalah anak Abraham, nanti dalam pernyataan Tuhan Yesus. Jadi dia termasuk dalam suku Israel. Tetapi profesinya sebagai pemungut cukai, apalagi dia ditengarai adalah kepala dari pemungut cukai itu, profesi inilah yang membebani hidupnya dengan aib yang tak berujung. Bagaimana tidak, saudara? Pemungut cukai disamakan dengan perempuan yang menjajakan dirinya sebagai pelacur,
sampah masyarakat. Mereka ini untuk menjadi pemungut cukai harus melewati ujian fit and proper test yang sulit. Tentu saja dia harus menguasai dua bahasa. Bahasa orang-orang Yahudi, orang-orang sebangsanya, tetapi juga bahasa Romawi. Dia harus menguasai dua bahasa itu karena dia berhubungan dengan penguasa Romawi dan berhubungan dengan masyarakat lokal di sekitarnya. Tetapi juga dia harus seorang yang pandai pembukuan, yang teliti, yang accountable, jujur di dalam melaporkan pendapatannya, saudara. Berapapun yang dia kutip dari cukai, pajak yang memberatkan, tentu saja pasti ada yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Makanya disebutkan dia adalah seorang yang kaya, saudara. Bagi orang-orang Yahudi, pemungut cukai adalah musuh dalam selimut. Mereka bermuka dua, membela penguasa, menekan kawan-kawan sebangsanya. Oleh karena itu mereka dijauhi dan menjadi semacam sampah masyarakat, saudara. Pagi itu, dia ingin memuaskan rasa penasarannya. Ada orang cebol yang berlari-lari hanya untuk melihat siapakah Yesus itu, saudara. Seperti Sakius, hidup kita ini memang tidak semua berhasil, saudara. Kita semua tentu saja dulu memiliki masa lalu yang kelam. Buru-buru berdampak baik bagi masyarakat lokal di sekitar kita, saudara. Mungkin juga kita dijauhi oleh karena sikap perilaku kita yang tidak menguntungkan, bahkan merugikan masyarakat. Tetapi, saudara, kita akan bagi dua hal hidup dari Sakius ini. Bagaimana ada transformasi hidup yang sebelumnya berjumpa dengan Yesus adalah hidup yang dijauhi oleh masyarakat. Sama sekali tidak menjadi berkat, tidak berdampak. Untuk kota Yeriko yang nama arti Yeriko adalah the place of fragrance, atau dengan singkat fragrance, bau yang harum, justru di kota Yeriko ada potensi yang membusukkan kota itu oleh karena ulah seorang warga yang namanya Sakius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bagian yang pertama dari kisah itu, bagaimana hidup Sakius sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sebagai informasi, adapun nama Sakius adalah pure, asli, original. Tetapi cara hidup sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus justru tidak asli. Sebagaimana kehendak Tuhan menciptakan Sakius lahir di dunia dan menjadi warga dari sebuah kota yang harusnya namanya harum, saudara. Mari kita lanjutkan ayat 5, 6, dan ayat 7. 3 ayat berikutnya, 5-7. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, di tempat pohon ara itu, saudara, Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Sebelum berjumpa Yesus, saudara, masyarakat dan orang-orang itu memberi cap Sakius adalah orang yang berdosa. Sebelum berjumpa dengan Yesus, dia memiliki usaha yang keras untuk mencari tahu dan melihat dengan mata kepalanya siapakah Yesus. Oleh karena itu, dengan badannya yang cebol, dia berusaha memanjat pohon ara. Ara di dalam bahasa Latinnya adalah Sycomorea. Saudara, pohon ini pohon yang sangat kuat. Di Mesir, saudara, pohon ara ini dipakai untuk peti mati dari penduduk Mesir yang dibalsam, diawetkan, saudara. Tentu saja membutuhkan kayu yang begitu kuat, tidak gampang lapuk, dan tidak rapuh. Dan itu dari batang pohon ara. Tentu saja saya membayangkan tubuh Sakius yang gemuk tetapi pendek dan sangat berat. Dia perlu pohon yang kuat. Maka dia memilih dengan tepat pohon ara itu. Dan sebagai pohon peneduh, saudara, pohon ara ini tingginya bisa sampai 6 meter. Saudara mungkin kaget dengan data itu, saudara. Dan sebagai pohon peneduh banyak dijumpai di pinggir-pinggir jalan. Di tempat di mana Yesus mau lewat di situ banyak pohon ara. Sakius tinggal memilih. Pohon ara berbuah sebanyak 6 kali dalam 1 tahun. Dan biasanya dijumpai, dipetik buahnya di bulan 6 sampai akhir tahun di bulan 12, saudara. Tetapi buah pohon ara ini tidak terlalu manis. Dan karena ada di pinggir-pinggir jalan, dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak beruntung atau miskin, saudara. Dan itulah yang dinaiki oleh Sakius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, usaha manusia sebelum berjumpa Yesus, dia mencari pegangan yang kuat. Apa itu, saudara? Mungkin ajaran agama, mungkin kesalehan hidup, mungkin hal-hal yang lain yang justru tidak menjanjikan keselamatan apapun. Data ini jelas, untung hari itu dia bisa melihat Yesus. Bahkan Yesus yang melihat ke atas dan berkata. Ini menarik ayat 5 ini, saudara. Karena bukan Sakius yang menarik perhatian Yesus dengan berteriak, Yesus, Yesus, kenalkan aku Sakius. Tidak, saudara. Tetapi inisiatif menyapa orang berdosa ini justru datang dari Yesus. Sakius, bayangkan saudara, mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Kalau Sakius tahu, dengar dari kata orang, ada pria yang bernama Yesus yang luar biasa. Tetapi tentu saja Yesus belum mengenal siapakah Sakius. Tetapi dalam kemahatauannya dan keilahiannya, Yesus tahu bahwa Sakius membutuhkan keselamatan. Karena itu Yesus menyapa lebih dulu. Inilah indahnya kekristenan, saudara. Allah yang menyapa kita dan memberikan keselamatan. Sakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ada 2 kata menumpang. Yesus yang berkata ingin menumpang di rumah Sakius, dan orang-orang yang berkata kenapa dia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi dalam bahasa aslinya dipakai 2 kata yang berlainan. Kata menumpang yang disampaikan Yesus itu menu, tinggal. Atau artinya yang lain diam, singgah, tidak berangkat.
melanjutkan untuk hadir. Dan juga secara kontinu berada di situ. Indah sekali bukan saudara? Arti kata menu itu untuk waktu yang lama. Arti kata menu adalah untuk berdiam. Cocok dengan nama Yesus bukan? Immanuel, Allah yang berdiam dengan manusia. Yang ada di tengah-tengah manusia. Saudara, orang-orang yang melihat kehadiran Yesus di dalam rumahnya Sakius berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi tentu saja berbeda dengan Sakius. Sakius menerima Yesus dengan sukacita yang besar, saudara. Haleluya. Biarlah sukacita Sakius ini tetap ada seperti sukacita kita di tengah-tengah pandemi COVID ini. Jangan pernah sedih, saudara. Jangan pernah saudara-saudara bingung dan merasa berat dengan pandemi ini. Amsal 23 ayat 18. Bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak lenyap. Bagaimana caranya terima Yesus dengan sukacita di rumah-rumah kita, saudara? Maka pasti ada masa depan. Di balik pandemi ini, setelah pandemi ini selesai, kita masih bisa melanjutkan masa depan. Sakius menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi orang-orang itu protes, saudara. Mereka menggerutu, bersungut-sungut. Iya, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Kata menumpang dipakai dua kata Yunani. Tidak satu kata, tetapi dua kata. Eiserkomai. Ya. Eiserkomai itu memasuki. To enter, memasuki. Datang ke dalam. Lain dengan kata meno yang di depan tadi. Aku ingin diam. Aku ingin terus berlama-lama di rumahmu. Tetapi orang-orang yang bersungut-sungut itu eiserkomai. Dan kata yang kedua dari menumpang itu eiserkomai kataluo. Memasuki, datang ke dalam. Ya. Lalu kata luo ini sungguh jelek konotasinya. Karena artinya adalah larut. Lebur. Bayangkan saudara. Yesus anak Allah yang Maha Kudus itu. Dipersamakan. Oh karena dia eiserkomai. Datang dan masuk ke rumah Sakius. Maka Yesus lebur. Larut. Ya, membuat sia-sia kekudusannya. Mencabut, menghilangkan keberhasilan, reputasi pelayanannya. Karena itu kata-kata itu sangat negatif ditujukan kepada Yesus karena dia menumpang di rumah Sakius. Poin yang kedua, apa yang dialami oleh Sakius setelah berjumpa dengan Yesus? Ayat 8, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya senang. Sakius menyapa Yesus dengan Tuhan, bukan dengan namanya. Di ayat-ayat sebelumnya, dia ingin bertemu dengan siapakah Yesus itu. Tetapi ketika sudah berjumpa Yesus, dia berkata Tuhan. Dan dia memberikan sebuah testimoni, sebuah pernyataan penting. Bahwa dia akan memberikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kata hilang di sini artinya binasa, dihancurkan, destroy. Untung ada Yesus. Hari itu
yang berjumpa dengan Sakius. Sakius tidak jadi dihancurkan, tidak jadi binasa. Dia selamat, saudara. Walaupun di hari yang sama, Sakius yang kaya berubah menjadi Sakius yang habis kekayaannya. Coba bayangkan, setengah dari kekayaan, 50% dari asetnya dia berikan kepada orang miskin. Dari 50% yang masih menjadi asetnya, dia kembalikan sesuai hukum Taurat. Artinya dia memang orang Israel asli, saudara. Yang ngerti paham hukum Taurat. Bahwa kalau orang merugikan sesamanya, dia harus mengembalikan 4 kali lipat. Bayangkan, seluruh kota sudah dirugikan dengan penarian cukai yang begitu berat. Dia harus mengembalikan. Jadi saudara bayangkan, hari itu dia bertemu keselamatan. Tetapi saudara, dia menjadi miskin. Tetapi sesuai dengan tema pesan pengembalaan pada hari ini, dia tidak rugi. Karena pertama-tama dia menerima keselamatan. Yang kedua, dia menjadi dampak bagi masyarakat lokalnya di Yeriko. Dan hari itu, Yeriko benar-benar menjadi kota yang harum, semerbak baunya. Karena pertobatan Sakius. Haleluya. Mari, jadilah dampak di dalam kehidupan di lokal kita masing-masing. Dan Tuhan pasti senang dengan hidup kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian, ku tak membawa apa-apa di dunia ini. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan, terima kasih untuk contoh yang Tuhan berikan, yaitu Sakius. Bagaimana hidupnya sebelum berjumpa Yesus. Dia adalah tokoh yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, karena menjadi sampah masyarakat yang dijauhi oleh warga lokal di sekitarnya. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia menerima keselamatan yang penuh. Dan juga boleh berdampak bagi mereka yang ada di lokal, yang tinggal di sekitar Sakius. Dan orang-orang diberkati, orang-orang miskin diberkati dengan hartanya. Dan orang-orang dikembalikan apa yang sudah dia tipu dan dia sudah rugikan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, biarlah hidup ini kami persembahkan bagi Engkau sebagai bau-bauan yang harum. Terima kasih Tuhan. Berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus memberkati kami, tercurah untuk kami. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus kembali lagi menjemput kami hidup di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin, amin, amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.